innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut kita di malam hari ini dapat kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk mungkin kalau di Masjid Abdullah ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu ini kali pertama, ya, perdana berarti Pak ya. Perdana. Yang sebelumnya kajian tajwid ini sudah pernah diadakan di Masjid Al-Muhajirin. Sudah berlangsung berapa tahun? 2 tahun. Masih ingat? Insya Allah lupa. 2 tahun berjalan, ya jeda karena COVID. Pun 2 tahun, 2 dikurang 2, 0. Ya pas COVID jeda 2 tahun juga nggak ngaji. Baru kali ini juga. Ya. Jadi sedikit banyak mungkin di sini ada muka-muka lama, ada pendatang baru juga, newcomers. Maka kita sepakat kajian tajwid atau kajian tahsin di malam hari ini kita mulai dari awal. Setuju? Setuju. Kalau nggak setuju, anak tetap dari awal. Kan gurunya saya. Gitu ya. Baik. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita insya Allah sebentar lagi akan mempelajari salah satu cabang disiplin ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Jadi Al-Quran itu punya beberapa cabang disiplin ilmu. Kita baru mempelajari salah satunya, yaitu ilmu tajwid. Mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid agar lidah kita fasih. Banyak, ada ilmu qiraat. Jadi harus dibedakan antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat. Yang baru kita pelajari ini ilmu tajwid. Nanti ada lagi ilmu tafsir, ada ilmu balaghah, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, dan insya Allah kita akan pakai buku panduan. Di Indonesia ini banyak metode dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Bisa sebutkan beberapa metode yang ada di Indonesia. Yang pertama metode apa? Ada qiraati, ya enggak? Iqra qiraati. Kemudian yang kedua, ada umi. Abi ada enggak? Ada di Cipulir. Bener ada, Pak. Saya pernah ke Cipulir lihat metode Abi. Oh, ternyata ini mungkin kembarannya umi. Kemudian Baghdadi. Ada metode Baghdadi. Kemudian metode Utsmani. Ada di Condet. Saya juga pernah belajar sampai selesai. Kemudian yang akhir-akhir ini yang sedang hangat-hangatnya metode Asy-Syafi'i. Ya. Ditulis oleh salah satu guru saya sendiri, Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala. Ya.
Dan buku metode Asy-Syafi'i, jadi nanti kita pakai buku ini jamaah. Mudah-mudahan semua sudah punya ya. Ya, penuntut ilmu itu nggak boleh bakhil sama dirinya sendiri ketika menuntut ilmu. Ya. Ini sama handphone antum kira-kira mahalan mana? Hah? Ya, ini tuh kalau nggak salah harganya cuma di bawah 50. Handphone antum ana yakin di atas 100.000. Gitu ya. Dan ini banyak dijual. Di toko-toko online sudah banyak. Jadi usahakan kalau kita belajar kitab, ya usahakan kitabnya ada, kita pegang. Karena penuntut ilmu tuh nggak boleh bakhil. Salah satu model menuntut ilmu tuh bulgotun tuh perbekalan. Di antaranya kita harus punya kitab, punya pulpen, ya, alat tulis untuk mencatat. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan belajar nanti metode Syafi'i jemaah. Dan yang perlu difahami, metode Asy-Syafi'i ini jangan salah paham, bukan belajar tajwid mazhab Syafi'i. Khawatir ada yang salah paham. Ana di Abdullah Ibnu Mas'ud belajar tahsin mazhab Syafi'i katanya gitu ya. Jadi ini bukan belajar tajwid mazhab Syafi'i, enggak. Kenapa dinamakan metode Asy-Syafi'i? Ya, ini ada kronologisnya, ini ada di belakang. Silakan yang punya bukunya dilihat di paling belakang. Ya. Di sini dijelaskan awalnya pada tahun 2008 buku ini berupa diktat. Jadi sebelum jadi buku, diktat panduan praktis belajar membaca Al-Qur'an dan ilmu tajwid yang diterapkan di Ma'had Imam Asy-Syafi'i Jakarta. Ya. Diktat itu sengaja disusun dengan pendekatan praktek yang mudah dan ringkas. Jadi ini disusun dengan ringkas dan mudah difahami insya Allah. Di dalam uji coba dan pelatihan selama 2 tahun, ya, kami melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai sisi, baik pada sisi settingan, bahasa, penjabaran maupun sisi pilihan ragam tulisan, hingga menjadi metode pembelajaran yang mudah untuk dipahami, dipelajari dan dipahami. Alhamdulillah dari uji coba selama 2 tahun tersebut, hasil yang dicapai adalah memuaskan. Kemudian mengingat cikal bakal buku ini merupakan diktat yang diuji cobakan dan dipraktekkan di Ma'had Imam Asy-Syafi'i Jakarta, maka kami memberi nama buku ini dengan metode Asy-Syafi'i. Tadinya diktat, diuji coba berhasil ke para santri, akhirnya dibukukan sama Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi. Dan alhamdulillah respon masyarakat di tanah air kita cukup bagus, begitu juga di Malaysia. Jadi buku ini juga sampai ke Malaysia. Ya. Namanya kitab buatan manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Jadi pada buku ini juga ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh metode yang lainnya, ada juga kekurangannya. Baik, sekarang sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu tentang Al-Quranul Karim. Tentang definisi Al-Quranul Karim. Kalau kita bicara definisi di dalam istilah syariat, itu pasti terbagi menjadi 2 jemaah. Dibagi secara bahasa dan juga istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa, mungkin ada jemaah yang masih ingat di sini. Apa sih Al-Quran secara bahasa itu? Ada yang bisa jawab? Yang betul boleh pulang. Waduh, baru datang Ustaz. Al-Quran secara bahasa artinya apa aja mas? Ya, jadi kata para ulama, Al-Quran itu merupakan masdar mustaq dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Ya. Saya ulangi ya. Al-Quran merupakan masdar mutlak mustaq ya dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya apa? Qara'a yaqra'u, membaca. Berarti Al-Quran secara bahasa artinya membaca. Dalilnya di surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah," kata Allah. "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran di dadamu wahai Muhammad dan membuatmu pandai membacanya. Jadi kalau kita menghafal Quran itu ditaruh di dalam dada kita,
hafalan kita atau di luar kepala? Hah? Di dalam dada apa di luar kepala? Dalam dada. Dalil mana ini? Al-Qiyamah. Ya, mengumpulkan di dalam dada. Ya. Kemudian fa'idza qara'nahu ya, fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Kami di sini maksudnya malaikat Jibril alaihissalam ketika mentalaki Nabi di gua Hira. Surat apa yang turun pertama kali? Al-Alaq. Ya. Ketika itu Nabi sedang di gua Hira, ya, sedang iktikaf, berdiam diri dalam rangka beribadah kepada Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Dalam salah satu riwayat yang sahih, malaikat Jibril ketika menampakkan dalam wujud aslinya punya berapa sayap? Malaikat Jibril punya berapa sayap, jemaah? 8.000, kebanyakan nih. Ayo, yang pernah belajar mungkin. Berapa? 600 sayap. 600 sayap. Datang kepada Nabi SAW di Gua Hira. Ketika itu Nabi nggak tahu itu sosok apaan tuh. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Datang-datang ya. Bercahaya, Nabi sampai gemetaran, hampir pingsan ya, Ma. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kedua kali diperintah lagi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Ma'ana biqori, 2 kali, aku tidak bisa baca. Sampai ketakutan. 3 kali, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Baru setelah itu ditalaki oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ini menunjukkan Nabi itu ummi. Ummi itu apa? Nggak bisa baca, tidak bisa tulis. Terbantahkanlah ya tuduhan-tuduhan dari orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi yang mengatakan Al-Quran itu doktrinnya Muhammad. Tulisannya Muhammad. Nabi nggak bisa baca. Makanya setiap turun ayat, Nabi panggil tuh seorang pemuda untuk nulis. Nabi nggak bisa nulis. Makanya ada sang penulis wahyu. Ya, anak muda, jenius. Siapa namanya? Sang penulis wahyu. Kalau wahyu turun dipanggil. Fulan ta'ala, uktub. Dia tulis di atas batu, di atas pelepah kurma, yang ada ditulis. Di kulit binatang kering, ya ditulis. Pertanyaannya siapa sih nama pemuda tersebut, sahabat yang mulia? Hah? Ngarang. Bukan. Zaid bin Thabit. Ya. Sang penulis wahyu, Zaid bin Thabit. Dipanggil Zaid. Ya. Dan Nabi juga pernah, kata Nabi SAW, wahai Zaid, aku nih khawatir terhadap makar Yahudi. Kau pelajarilah bahasa Ibrani. Bahasanya orang Yahudi itu Ibrani. Dan Zaid dalam salah satu riwayat belajar bahasa Yahudi Ibrani dalam waktu 7 hari fasih, jemaah. Antum bahasa Inggris berapa lama? 5 tahun fasih nggak? Cuman tahu welcome. Welcome itu apa? Keset katanya. Baik. Jadi Al-Quran secara bahasa artinya membaca. Adapun secara istilah, apa sih pengertian Al-Quran secara istilah? Maka kata para ulama, diantaranya Dr. Sya'ban Muhammad Ismail, ya, beliau mengatakan Al-Quran huwa kalamullah. Ini akidah ahlu sunnah jamaah. Ini terkait dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-mu'jiz, sebuah mukjizat. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amini Jibril alaihi salam. Ya, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Al-maktubu fil masahif, yang termaktub di dalam mushaf. Ya. Al-manqulu ilaina bitawatur,
yang sampai dinukil kepada kita secara mutawatir. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, ya, yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu pengertian Al-Qur'an secara istilah. Saya ulangi ya. Al-Qur'an secara istilah adalah kalamullah, perkataan Allah. Al-mu'jiz, sebagai mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang termaktub di dalam mushaf-mushaf, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Al-Quran mutawatir sampai kepada kita. Ya. Kemudian membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jadi kita udah paham nih pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Dalam akidah Ahlussunnah, Al-Quran adalah perkataan Allah, laisa makhluk, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Para ulama kita, ulama-ulama besar, ada 2 ulama yang terkena fitnah Al-Quran. Siapa saja? Hah? Ulama besar yang terkena fitnah Al-Quran. Yang pertama Imam Ahmad, yang kedua? Bukan, Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ya, yang pertama Imam Ahmad. Ketika di zamannya Imam Ahmad dipimpin oleh seorang khalifah bernama Al-Ma'mun, kalau nggak salah, Al-Ma'mun. Ya, terkena syubhat Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Sehingga dipaksa ulama di kota Baghdad mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga ketika itu para ulama terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan ini darurat, maka kita boleh berbohong, tapi hati kita meyakini Al-Quran itu kalamullah. Sehingga ketika dihadapkan di depan Khalifah Al-Ma'mun, ulama kelompok yang pertama mengatakan, wahai Khalifah, ya, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Selamat tuh. Karena mereka memandang ini darurat. Kalau kita bilang Al-Quran kalamullah, mati kita. Di penjara, disiksa, mati kita. Kelompok yang kedua memandang ini darurat pribadi, tapi tetap tidak boleh dusta, nggak boleh bohong. Akhirnya ngambil jalan tengah dengan cara tauriyah namanya. Tauriyah itu dibolehkan dalam syariat. Ya. Begitu dihadapkan kelompok ulama yang kedua ini di depan khalifah, menurut kalian apa itu Al-Quran? Mereka sambil mengisyaratkan jari-jarinya mengatakan Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran ini makhluk, wahai khalifah. Ya. Selamat tuh kelompok yang kedua. Anda tanya, ini makhluk bukan? Makhluk tangan gitu ya. Khalifahnya aja yang bodoh gitu. Itu namanya tauriyah. Boleh. Ya. Misalnya antum ditanya nih sama istri, ditanya jam 4 sore umpamanya. Pertanyaannya umum, udah mandi belum ayah? Udah gitu. Padahal sore belum mandi, baru mandi pagi. Nah, ini juga tahu tauriyah. Nah, jadi kelompok yang kedua selamat. Ulama kelompok yang ketiga hanya ada 2 orang, Imam Ahmad sama muridnya. Imam Ahmad memandang ini bukan darurat pribadi, ini darurat akidah. Kalau tidak ada yang mengatakan yang hak, rusak generasi terusnya. Akhirnya Imam Ahmad dan muridnya pasang badan. Ya. Walaupun mungkin taruhannya nyawa. Ketika Imam Ahmad dan muridnya dihadapkan di depan Khalifah Al-Ma'mun, ditanya, "Hei Imam Ahmad, apa menurutmu Al-Quran?" Kata Imam Ahmad, "Al-Quran huwa kalamullah laisa makhluk." Diseret langsung, ya maaf. Ya. Dalam asar ya, kalau nggak salah itu Imam Ahmad diseretnya, itu diikat di kayu, kemudian kayunya diberikan tali, diseret pakai kuda. Ya, diseret seperti itu Imam Ahmad, dibawa ke penjara, ditonton semua orang di kota Baghdad bersama muridnya. Nggak cukup sampai situ, di penjara dicambuk. Ya, sampai yang saya dengar ya, dari beberapa asar itu, sampai beberapa tulang punggungnya itu patah, sampai baal jemaah. Sehingga ketika disabet pakai cambuk nggak kerasa lagi baal setiap hari dipukulin. Antum kalau setiap hari dipukulin baal nggak? Kebas. Ngapain juga ya? Nah, muridnya wafat. Muridnya Imam Ahmad nggak kuat, wafat.
Itu kemudian murid-muridnya, para fuqaha, murid-murid Imam Ahmad mendengar gurunya di penjara sama Khalifah Al-Ma'mun, nggak terima murid-muridnya, fuqaha, ahli fikih di kota Baghdad, rame-rame datang ke penjara. Ya, panas muridnya. Iya dong, gurunya di penjara, panas muridnya. Gimana nih wahai imam? Kita udah siap senjata nih, kita berontak mau nggak? Apa kata Imam Ahmad? La ad-dima ad-dima. Jangan berontak, darah kaum muslimin bakal tumpah. Isbiru, sabar. Itu akidah Imam Ahmad, akidah Ahlussunnah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah meskipun dia zalimi, ya. Sabar betul. Selang 4 atau 5 tahun Khalifah Al-Ma'mun meninggal, digantikan Khalifah ya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dibebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian kata Khalifah tersebut, silakan Imam Ahmad, kalau kamu membalas yang dulu mencambuk kamu, silakan balas. Apa kata Imam Ahmad? Saya memaafkan semuanya kecuali satu, yang buat fitnah. Saya lupa nama ulamanya, musuhnya Imam Ahmad. Akhirnya dia dihukum mati. Ya. Dihukum mati kecuali satu, tukang buat fitnah. Ya. Sehingga Khalifah Al-Ma'mun yang tadinya baik kena syubhat. Itulah bahayanya syubhat. Makanya fitnah syahwat sama fitnah syubhat lebih bahaya mana? Syubhat. Syubhat itu kalau udah masuk ke hati, kata para ulama, syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati kita lemah. Kalau udah masuk ke hati susah keluar, itu namanya syubhat. Kalau syahwat, kita kena fitnah syahwat, sadar nggak? Kita lagi zina, lagi miras, minuman keras, lagi riba, sadar nggak? Waduh, saya maksiat nih. Sadar, nanti suatu saat saya tobat deh. Itu fitnah syahwat, kita sadar. Tapi kalau fitnah syubhat, merasa dirinya di atas kebenaran. Dikasih tahu, ente salah, jangan begitu. Enggak, ini ana yang benar. Wah, sulit kalau udah kena fitnah syubhat. Ya. Jadi antum jangan coba-coba dengan syubhat, karena syubhat itu menyambar-nyambar. Itu Imam Ahmad. Akhirnya diangkat nama Imam Ahmad. Beda sama kisahnya Imam Bukhari. Ya, ngenes, miris. Ya. Habis berkelana keliling dunia, nyelesain kitab Sahih Bukhari, nyari hadis keliling dunia jemaah. Ya. Antum traveling kuliner. Ya. Kalau Imam Bukhari traveling nyari hadis. Ya. Beda sama kita traveler. Nyarinya kuliner. Kalau Imam Bukhari enggak. Sebelum nulis hadis, setiap mau nulis hadis, sholat dulu 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan hadis ini sahih. Ya, ditulis sama Imam Bukhari. Dan ketat. Ketika mau mengambil hadis, dilihat dulu perawinya. Pernah suatu kisah, Imam Bukhari ingin mengambil hadis dari salah seorang. Ya. Perawi, dia lihat dulu tindak tanduknya, dilihat dulu adab dan akhlaknya. Ketika itu perawi itu dilihat dari jauh sama Imam Bukhari, mau memberikan makanan kepada ayam. Diginiin ayamnya tuh jemaah. Tapi makanannya nggak ada. Kata Imam Bukhari, pendusta, kadzab, sama binatang saja berdusta. Nggak jadi ngambil sanad hadis kepada ulama tersebut. Sampai seketat itu jemaah. Ya. Kadzab langsung dihukumin. Dia nggak punya akhlak sama binatang. Ayam aja dibohongin. Jadi antum kalau mau ngasih makan ayam, bener real ada makanannya, jangan cuma cek aja. Nanti kalau dilihat penuntut ilmu, wah ini kadzab. Kadzab. Nggak jadi ngambil. Pulang ke Bukhara, kota kelahirannya, ngajar hadis ceritanya jamaah. Ya namanya juga ulama, sesama ustadz, hasadnya lebih tinggi dibandingkan penuntut ilmu. Ya, hasad itu ada. Ya, hasad sama penuntut ilmu ada, hasad sama ulama ada, hasad sama ustadz ada. Semakin tinggi hasadnya jemaah. Itu yang terjadi ketika zaman Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari pulang, majelisnya penuh gak kira-kira? Penuh. Ahli hadis pulang ke kota kita. Ya. Akhirnya ada salah seorang pemuda bertanya kepada Imam Bukhari tentang Al-Quran. Wahai Imam Bukhari, apa menurutmu Al-Quran itu? Kata Imam Bukhari, Al-Quran huwa kalamullah laisa makhluk. Jawabannya dipelintir jemaah. Difitnah. Disebarkan kemana-mana. Kemudian ulama yang memang memusuhi Imam Bukhari akhirnya apa? Mengatakan kepada halayak, kepada masyarakat, jangan kalian ambil ilmu hadis kepada Imam Bukhari karena akidahnya cacat. Jemaah. Ya. Ulama ini pembuat fitnah. Dia cacat akidahnya. Jangan seorang pun mengambil riwayat hadis darinya. Akhirnya semua muridnya meninggalkan. Dari Imam Nasai yang tadinya rutin belajar sama Imam Bukhari, kena fitnah tersebut, gak mau ngambil ilmu sama gurunya.
Imam Bukhari santai jemaah. Nggak berusaha jumpa pers, klarifikasi, enggak, aneh nggak kayak gitu kok. Ayo pada ngumpul di sini aneh jelasin, enggak. Ya. Biar Allah yang membela jemaah. Ditinggalkan akhirnya majelis tadi ribuan yang hadir, cuma 2 orang yang masih setia jemaah. Mengikuti Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dikucilkan, ditahdzir, ya, difitnah sampai diusir dari kota kelahirannya. Coba bayangin, baru datang mengajar. Diusir gara-gara fitnah Al-Quran. Nah, 2 orang itu salah satunya murid kesayangan Imam Bukhari. Siapa namanya? Imam Muslim. Imam Muslim setia tuh, ngikut kemana saja, nggak terpengaruh sama fitnah. Ya. Diusir dari kota Bukhara, ya, ke kota lainnya diusir lagi, kota lainnya diusir lagi. Ya. Karena terkenal Imam Bukhari ini Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran makhluk, fitnah tuh jemaah. Akhirnya sampai di sana sini diusir. Kalau kita mungkin ya jadi ustadz umpamanya, Tangerang diusir, masuk Jakarta diusir, Bogor diusir, ya Depok diusir, Bekasi diusir, Pulau Jawa nggak diusir terus. Akhirnya Imam Bukhari berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Kalau hidup memang itu lebih baik buatku, maka berilah aku kehidupan. Ya. Tapi kalau mati itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku dalam kebaikan. Selang sebulan Imam Bukhari diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada asar yang menceritakan ketika Imam Bukhari wafat, dari kuburan itu tercium bau wangi selama sebulan. Yaitu karomah. Karomah, bukan ada setannya. Setan nggak suka bau wangi, makanya antum salah. Bau wangi, jangan-jangan ada setan. Setan tuh sukanya bau busuk. Nggak suka sama yang wangi-wangi. Itu karomah para wali. Nah, itu kisah tentang 2 ulama yang terkena fitnah Al-Quran. Ya. Al-Mu'jiz, Al-Quran mukjizat. Ya, hati-hati antum. Antum baca Al-Quran tuh baca mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi SAW. Ya. Jadi apa perbedaan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW dengan Nabi dan Rasul terdahulu? Saya tanya sekarang, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa apa? Tongkat yang bisa membelah lautan. Anak tanya sekarang, antum bisa lihat tongkatnya nggak? Nggak bisa. Pegang bisa nggak? Jangankan pegang, lihat aja nggak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih mukjizat apa? Diceburkan ke dalam api, apinya jadi dingin. Antum bisa lihat nggak apinya kayak gimana sekarang? Nggak bisa. Pegang apinya? Nggak bisa. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Antum bisa lihat orang yang dihidupkan Nabi Isa? Nggak bisa. Pegang nggak bisa. Sekarang Al-Quran. Dari zaman Nabi, ketika Nabi berusia 40 tahun. Antum bisa lihat Al-Quran nggak? Pegang bisa nggak? Baca bisa nggak? Sampai sekarang ya maaf. Itu mukjizat terbesar. Al-Mu'jiz itu artinya melemahkan. Ada alasannya kenapa Allah menurunkan mukjizat terbesar Al-Quran kepada Nabi SAW. Ketika itu orang-orang Arab jahiliyah, orang Quraisy dan kabilah-kabilahnya itu sedang gandrung-gandrungnya sama syair jemaah. Sama syair. Barang siapa yang bisa membuat syair bagus, maka dia menjadi orang top di kalangan bangsa Arab. Ya kan? Allah bungkam dengan apa? Al-Quranul Karim. Gak bisa ngomong apa-apa. Allah bungkam. Makanya ketika Nabi sholat di depan Ka'bah membaca surat An-Najm ya, wan najmi idza hawa dan seterusnya, ada ayat sajadah kan di surat An-Najm ya. Ketika Nabi SAW sujud tilawah, itu Abu Jahal, Abu Lahab CS yang sedang nguping, ya tiba-tiba ikut sujud jemaah. Setelah Nabi bangun, mereka bangun, akhirnya salah-salahan, ente sih sujud, ente itu kenapa sujud? Ya, Muhammad ini penyihir benar, kita disihir sama Muhammad tuh jemaah. Mereka takjub sama apa? Al-Quranul Karim. Ya. Dilemahkan, syair-syair mereka dilemahkan. Nah, makanya dinamakan mu'jiz, melemahkan. Ya, makanya ada surat para penyair di Al-Quran. Surat apa? Asy-Syu'ara, ya, para penyair. Kemudian Al-Munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril.
yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Di antara dalil yang menjadikan Nabi penutup para Nabi dan Rasul apa? Di antaranya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Isra, Nabi diisrakan Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu Nabi SAW sebelum Mi'raj melakukan sholat. Ya. Kemudian di belakang Nabi SAW itu para Nabi dan Rasul. Nabi menjadi imam. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi ini yang pertama penutup para Nabi dan Rasul, yang kedua adalah Sayyid, pemimpin para Nabi dan Rasul. Biwasitatil amini Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Makanya pemimpin para Nabi dan Rasul, pemimpin di muka bumi ini adalah Nabi SAW. Tapi pemimpinnya para penduduk langit adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Al-maktubu fil masahif, yang termaktub di dalam mushaf-mushaf. Jadi ajaran Al-Quran sebenarnya sudah ada ya di mushaf terdahulu, mushaf Ibrahim, suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil sudah ada. Tapi belum paripurna. Begitu Al-Quran diturunkan, semuanya dihapus. Barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, maka dia keluar dari Islam. Ya. Al-manqulu ilaina bitawatur. Ya, yang sampai Al-Quran tersebut kepada kita dengan jalan mutawatir. Mutawatir ini apa? Diriwayatkan lebih dari 10 orang sahabat. Maka tidak mungkin sahabat berkumpul untuk kedustaan, nggak mungkin ya, Ma. Jadi Al-Quran itu turun dengan jalan mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Dinilai ibadah ketika membaca Al-Quran. Jadi antum beda. Ketika antum baca hadis, ya, dengan membaca Al-Quran. Sekarang saya tanya, baca hadis dapat pahala nggak? Baca hadis dapat pahala nggak? Enggak, baca hadis nggak dapat pahala. Ya. Mendapatkan pahala apabila antum menghafalnya dan juga mengamalkannya, baru dapat pahala. Tapi Al-Quranul Karim, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, belum dibaca antum buka mushaf. Mushaf dibuka. Mushaf itu full tulisan Al-Quran tanpa terjemahan. Itu namanya mushaf. Antum buka mushaf, belum dibaca sudah dinilai ibadah. Belum dibaca sudah bernilai ibadah. Ya, tapi jangan di rumah ibadah, buka Quran terus tutup lagi. Kata Ustadz, ibadah gitu. Dinilai ibadah. Baca dapat pahala, jemaah. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Luar biasa. Tapi nggak sembarangan bacanya. Makanya kita belajar tajwid. Ya. Kemudian al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab, induk dari kitab Al-Quranul Karim. Ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah. Maka kata para ulama, dari Al-Baqarah sampai An-Nas adalah syarah surat Al-Fatihah. Jadi antum minimal benar ketika membaca surat Al-Fatihah. Itu yang paling dasar. Itu yang paling dasar. Ya. Pertanyaannya, sudah benarkah Al-Fatihah kita? Sudah belum? Coba cung yang sudah. Oh, nggak ada yang berani. Ntar aneh dites. Pada tawadhu, ya, tawadhu, gitu kan. Kalau dikatakan saya sudah benar, Ustadz, pertanyaan berikutnya, pernahkah antum memperdengarkan Al-Fatihah antum kepada seorang ahli ilmu yang mumpuni? Belum, gitu. Itu jemaah. Itu permasalahannya. Sedangkan Al-Fatihah dipakai nggak dalam sholat? Dipakai. Kita bagaimana tahu Al-Fatihah kita benar apa enggak? Orang belum pernah memperdengarkan, belum pernah dicek and recheck sama seorang ahli ilmu, tiba-tiba mengklaim, oh saya paling benar Al-Fatihahnya, saya berhak jadi imam. Ya. Sehingga ada sebagian imam yang Al-Fatihahnya tidak fasih, tapi sudah berani menjadi imam. Ada nggak? Banyak. Di sini nggak ada. Nggak ada dikit. Di sono banyak, nggak tahu di mana, banyak pokoknya. Padahal kata para ulama itu hati-hati jemaah. Barang siapa yang jadi imam, ya,
kemudian Al-Fatihahnya rusak, ya, sampai menyebabkan perubahan makna, maka imamahnya batal yang pertama. Imam Syafi'i paling keras nih sama hal ini jemaah. Kalau antum mazhabnya Syafi'i paling keras, Imam Syafi'i sama imam yang ngaco. Yang pertama imamahnya batal tuh imamahnya. Yang kedua, sholat berjamaahnya rusak. Rusak, berarti harus ngulang tuh antum. Jadi ternyata perkara Al-Fatihah itu sangat berat. Dipakai dalam sholat kita. Asas dasar. Dasar Al-Fatihah. Pernah nggak kita belajar fokus sungguh-sungguh? Setelah itu pernah nggak kita memperdengarkan Al-Fatihah kita? Ustaz tolong cek dong, atau Syekh tolong cek dong. Ana bener nggak nih Al-Fatihahnya? Ya, kalau dicek, kemudian dibenarkan satu persatu, ya, maka insya Allah kita sudah pernah memperdengarkan paling tidak. Dan insya Allah mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada kesalahan di dalam Al-Fatihah kita. Menjadi masalah sekarang banyak orang yang menjadi imam tapi belum pernah cek and recheck Al-Fatihahnya. Al-Fatihah itu termasuk rukun atau bukan dalam salat? Rukun. Hukumnya sunnah atau wajib baca Al-Fatihah? Wajib. Wajib. Apalagi di sini laki-laki sebagai imam. Jadi antum ajarkan pertama ke anak antum itu Al-Fatihah. Jangan diambil sama orang lain pahalanya. Sayang. Ayo nak, sini Bapak ajarin Al-Fatihah. Jangan kasih ke TPA. Ya. Antum harus jadi apa? Amal jariah yang pertama. Kamu belajar Al-Fatihah dari siapa? Dari ayah saya. Masya Allah. Walaupun mungkin belum sempurna. Ya. Sudah adzan? Belum ya? Ya. Jadi artinya apa? Ada sebagian penuntut ilmu nggak perhatian dia. Sama sholatnya nggak perhatian. Dia belajar akidah, alhamdulillah bagus. Belajar fikih, alhamdulillah bagus. Ya. Tapi ketika baca Al-Quranul Karim berantakan. Ya. Berarti ini belajarnya udah loncat ya maaf. Belajarnya sudah loncat. Padahal sholat 5 waktu itu setiap hari. Ya. Minimal Al-Fatihah. Udah minimal Al-Fatihah aja. Udah surat setelah Al-Fatihah terserah deh. Mau benar mau salah. Hukumnya sunnah kok. Ya. Kalau dibaca satu hurufnya 10 pahala. Ya. Tapi kalau nggak dibaca ya cuma dapat pahala surat Al-Fatihah dalam sholat kita. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan ba'da isya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan kita buka kitabnya jamaah. Yang punya kitab silakan dibuka kitabnya. Yang belum punya mungkin bisa lihat temannya ya. Sekarang kita buka halaman 3 Romawi. 3 Romawi, pengantar penulis. Halaman 3 Romawi, pengantar penulis. Ya, paling depan tuh pengantar penulis. Iya. Baik, kitab ini diawali oleh penulis ya dengan menulis lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini merupakan lafaz basmalah. Apa bedanya basmalah dengan tasmiyah? Bagaimana kalau lafaz tasmiyah? Bismillah. Adapun basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menyingkat beberapa suku kata menjadi satu suku kata dalam istilah syar'i disebut nahad. Ya, disebut nahad. Nahad. Basmalah kan banyak suku katanya tuh.
bi ismi Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa suku kata tuh? Dari beberapa suku kata disingkat menjadi satu suku kata. Basmalah, satu suku kata. Nah, ini dinamakan oleh para ulama nahad. Ya, nahad. Kalau kita masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi, bacanya basmalah atau tasmiyah? Bisa membedakan nggak mana basmalah, mana tasmiyah? Doa masuk kamar mandi, baca basmalah atau tasmiyah pertamanya? Hah? Tasmiyah. Gimana doa masuk kamar mandi? Lupa Ustaz. Langsung blank. Bismillah. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diawali dengan tasmiyah. Bismillah itu tasmiyah, jemaah. Kalau basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya basmalah dengan tasmiyah. Mau makan, basmalah atau tasmiyah? Doa yang sesuai sunnah, basmalah atau tasmiyah? Mau makan, tasmiyah. Bismillah. Baca Quran dari awal surat, basmalah atau tasmiyah? Jangan sampai bingung nggak antum nih? Basmalah. Baca Al-Quran dari awal surat diawali dengan basmalah kecuali membaca awal surat At-Taubah. Ta'awudz langsung masuk ayat pertama surat At-Taubah. Selain At-Taubah, basmalah. Jelas ya? Itu namanya nahad. Menyingkat beberapa suku kata menjadi satu suku kata. Sekarang saya tanya. Alhamdulillah, nahadnya apa? Hamdalah. Subhanallah, nahadnya apa? Subhanallah. Itu kan dua suku kata, subhana sama Allah. Disingkat jadi satu suku kata. Tasbih. Allahu Akbar, nahadnya apa? Takbir. Faham sampai sini ya? Baik. Nah, itu perbedaan basmalah dengan tasmiyah. Dan semua hampir rata-rata para ulama memulai kitabnya dengan menulis basmalah. Dan ternyata usut punya usut, ternyata ini sunnahnya para nabi dan rasul. Memulai sesuatu dengan menulis basmalah. Ya. Di antaranya yang pertama sunnahnya siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Diabadikan sama Allah di surat An-Naml ayat 30. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkirim surat kepada ratu siapa? Ratu Bilqis. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An-Naml 30. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan aku memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama sunnahnya Nabi Sulaiman ketika korespondensi. Surat menyurat. Sekarang udah gak zaman korespondensi. Paling kita apa? WhatsApp, ya DM. Itu kan sama, tulis menulis. Ya. Kemudian yang kedua sunnahnya siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berkirim surat kepada siapa? Kepada raja-raja kafir, Raja Romawi, Najasyi, Habasyi dan sebagainya. Dan suratnya ternyata masih ada sampai sekarang. Disimpan di museum di Jordania. Surat Nabi SAW kepada Raja Romawi Heraklius. Diawali dengan basmalah, jemaah. Sebagian murid saya pernah ke museum tersebut cerita. Masih ada suratnya di museum tersebut, Ustaz. Lengkap. Di atasnya ada tulisan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah. Ya, wa rasulihi ila azimi Rum Heraklius. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang, dari Muhammad bin Abdullah, seorang Rasul, untuk pembesar Romawi Heraklius. Ya. Jadi kalau antum tulis menulis chat via WhatsApp, ya. Kalau antum tulis basmalah dengan niat ittiba'ur Rasul, mencontoh Nabi SAW, ya, dalam tulis menulis, dapat pahala nggak? Pahala. Jadi sunnahnya untuk tulis menulis diawali dengan basmalah. Kalau antum ikut kajian majelis ilmu nih, ya, nyatet ilmu lupa nulis basmalah, kata Syekh Fauzan, hilang dua. Hilang dua kata Syekh Fauzan Al-Fauzan dalam muqaddimah syarah Thalathatul Usul. Ya. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, dua yang akan hilang, keberkahan dari yang antum tulis, kitab yang antum tulis,
Kemudian yang kedua, tidak ada faidahnya. Kata beliau. Gara-gara nggak nulis apa? Bismillah. Banyak keutamaan yang hilang. Jadi usahakan kalau kita mau chat teman kita, ya, tulis aja. Boleh basmalah, boleh tasmiyah. Basmalah kepanjangan Ustaz. Ya udah tasmiyah, disingkat BSMLH. Masya Allah. Kebiasaan nyingkat sih. Ya enggak? Salam aja disingkat, ya enggak? Apa biasanya? Aswarwab. Gitu. Dijawab lagi waswarwab. Ini apa-apaan? As itu kalau bahasa Inggris hati-hati, bahaya dijawab. As gitu. WRWB. Ini mesti dijawab apa nih? Bismillah, kalau nulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan, ya, minta aja stiker sama teman. Minta stiker Bismillahirrahmanirrahim dong. Biar nggak capek-capek nulis, nggak apa-apa jemaah. Daripada antum singkat-singkat BSMLH. Ya. PKBR. Ini gimana pelitnya orang, bakhil sama diri, sama jempolnya bakhil dia. Padahal nulis lengkap nggak akan membuat jempolnya bengkak. Jadi kalau menulis, usahakan pakai basmalah atau tasmiyah. Bukan salam. Ya, ini kebalik nih. Nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah itu bismillah. Ya. Bukan salam. Salam itu sunnahnya ketika ketemu berhadapan. Salam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjabat tangan, kata Nabi, dosa keduanya berguguran. Saking pengen gugurnya banyak, dipegang terus tangan temennya gitu ya. Jadi kalau ketemu salam, kalau tulis menulis bismillah. Bukan kebalik. Tulis menulis salam, pas ketemu bismillah, apa kabar gitu ya. Wah, ini kebalik. Ya, jadi itu sedikit faidah tentang basmalah. Jadi antum yang catat, jangan lupa tulis bismillah. Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustadz. Bahasa Latin nggak jadi masalah. Pakai Latin nggak jadi masalah. Yang penting niatkan untuk ittiba'ur Rasul. Mengikuti tuntunan Nabi dalam tulis menulis. Iya. Baik. Kemudian kita lihat di sini pengantar penulis, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kemudian penulis membawakan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 121 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih, kata Allah. Ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Ya, sebelum Al-Quran apa? Ada suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Ya. Yatslunahu haqqa tilawatih. Nah, ini yang diperhatikan jemaah. Mereka membaca sebagaimana mestinya kitab tersebut diturunkan. Dari tata cara membacanya seperti apa. Maka kalau kita memperhatikan seperti apa Allah turunkan Al-Quran dan bagaimana cara membacanya, maka Allah melanjutkan ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepada kitab-kitabku. Berarti ketika kita mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar, ilmu tajwid, ini berarti ini salah satu cabang keimanan. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, baca kitab Allah sebagaimana Allah turunkan, bukan sembarangan. Ya, kalau orang baca sembarangan, nggak mau belajar, udah salah, nggak mau belajar pula. Jadi keimanan terhadap kitab-kitab Allah perlu ditanyakan. Ya. Baca kitab manusia, fasih dia. Literatur Inggris, Korea, Jepang, fasih. Literatur Arab, Al-Quran nggak fasih. Ini kebalik. Makanya yang kita ajarkan pertama kali kepada anak-anak kita itu apa? Al-Quran, bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Inggris. Bahasa Arab dulu. Antum memang kalau dikubur tanya pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Man rabbuka. Aduh, nggak bisa bahasa Arab, aneh. Bahasa Arab. Kenalkan bahasa Arab dulu sebelum yang lainnya. Al-Quran terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kita harus sedih kalau anak kita fasih bahasa Inggris, begitu baca Al-Quran, keluh lidahnya. Kaku, sedih kita sebagai orang tua. Di mana sebagian orang tua zaman sekarang bangga. Oh, anak saya masih kelas 1 SD, bahasa Inggrisnya fasih. Coba suruh baik pegang Al-Quran. Gak bisa. Sedih. Ya. Maka di antara tanda keimanan seorang kepada kitab-kitab Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran sebagaimana Allah turunkan Al-Quran, yaitu dengan
Tajwid, nggak sembarangan. Kemudian juga di sini penulis membawakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Ini kabar gembira buat kita semua dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia yang berada di muka bumi, ya Nabi mengatakan yang belajar Al-Qur'an. Baik, jazakallah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Kata para ulama, kalau setiap orang atau seseorang mempunyai dua sifat ini pada dirinya, dia belajar Al-Qur'an, kemudian dia mengajarkannya, maka dia menjadi sebaik-baik manusia yang berada di muka bumi. Berarti ini predikat ya, Mak. Predikat yang langsung disematkan Nabi. Jadi manusia terbaik itu yang paling the best, bukan yang bergelar profesor, doktor, insinyur, tapi nggak bisa baca Quran. Enggak. Yang terbaik itu yang belajar Al-Quran, antum tuh, yang ada di sini semuanya. Tapi ingat, kalau baru belajar, belum mengajarkan, kata para ulama, belum masuk hadis ini jemaah. Jadi antum harus belajar sebelum mengajarkan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah saya harus jadi hafiz dulu, Ustaz? Apakah saya harus fasih dulu? Harus mumpuni dulu ilmu saya baru saya bisa mengajarkan orang lain? Maka tentu tidak, jemaah. Antum belajar Al-Quran, sudah bisa membedakan mana ba, ta, sa, ba titiknya di bawah 1, ta titiknya di atas 2, sa titiknya di atas 3, mana jim, ha, kho, mana sod, dot, mana to, zo, mana ain, mana ghain, sampai ya meskipun belum sempurna, maka antum sudah bisa mengajarkan. Ya, sebagian murid saya ya minta izin, Ustaz boleh nggak saya ngajarin? Boleh, nggak jadi masalah. Antum sudah belajar hamzah sampai ya, alif sampai ya, meskipun belum sempurna, ya silakan ajarkan kepada orang lain agar apa? Agar kita masuk hadis ini. Jangan maunya cuma belajar aja, enggak. Ajarkan, ya. Tarik tuh ya orang-orang yang buta aksara Al-Quran. Belajar Quran enggak? Ya, ayo sama saya ajarin. Nanti kalau dia sudah fasih, entah siapa gurunya, yang penting kita yang pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah, itu luar biasa, pahala jariahnya mengalir terus. Baik ketika kita masih hidup maupun sudah mati. Maka beruntung tuh guru-guru TPA ya, Mas, yang mengenalkan anak-anak kita itu huruf hijaiyah pertama kali, mereka beruntung. Ketika anak-anak yang diajarkan huruf hijaiyah, dia mulai tumbuh besar, masuk pesantren, fasih, hafidh, pahalanya ngalir terus. Jadi kalau ingin menjadi manusia terbaik, belajar, kemudian ajarkan manusia. Ya, dari keluarga kita, tetangga kita, ya karib kerabat, kolega. Enggak harus nunggu sampai hafidh. Ya, 30 juz. Juz 30 gimana? Ya. Jadi ajarkan, kasih manfaat kepada manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi manfaatnya mengajarkan Al-Quran, jamaah. Hatal hitan fil bahar, kata Nabi SAW. Bahkan ikan-ikan di dalam lautan tuh beristighfar, memohonkan ampunan kepada apa? Pengajar kebaikan. Yang mengajarkan kebaikan. Al-Quran kebaikan nggak? Kebaikan. Sampai ikan-ikan tuh minta ampun. Ya Allah, ampunilah si fulan tuh sedang mengajarkan kebaikan. Ya. Atas berkat rahmat Allah, Allah tutup, Allah hijab. Kita nggak bisa dengar apa? Mereka ngomong, binatang ngomong. Ya. Kalau kita bisa dengar, gimana kira-kira hidup kita? Gelisah, resah. Waduh, semut pada ngomong semua, berisik. Ya. Karena rahmat Allah ditutup semuanya. Kita nggak bisa dengar. Mereka bertasbih kepada Allah. Makanya, ya, saya paling senang kalau murid saya itu kasih manfaat ke orang lain. Ya. Dia setelah belajar, dia ngajarkan kepada orang lain. Terus pahalanya. Apalagi ngajarin orang yang sama sekali buta aksara Al-Quran. Dia yang pertama kali ngajarkan tuh. Luar biasa. Itu pahalanya berlipat ganda, jemaah. Kebaikan-kebaikan terus mengalir kepadanya. Ya. Jadi belajar. Ya, belajar seperti kita malam ini belajar semangat. Ya, ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat buat kalian.
Al-Quran bermanfaat buat hidup kita, maka kita harus semangat. Setelah itu wasta'in billah. Kuncinya yang kedua, wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sebelum antum datang ke majelis ilmu, mohon pertolongan sama Allah. Karena yang ngasih ilmu itu bukan ustadz. Ustadz hanya menyampaikan, guru kita hanya menyampaikan. Yang berhak memberi ilmu siapa? Allah. Makanya ada doa dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, bukan ustadz yang nambahin ilmu. Ya. Allah yang menambahkan ilmu. Ustadz hanya menyampaikan. Jadi antum senantiasa sebelum berangkat ke majelis ilmu berdoa. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan seterusnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Berangkat ke majelis ilmu. Ya. Apalagi kalau kajian malam di majelis ilmu kan Allah turunkan apa? Sakinah. Ketenangan. Kajian kita malam hari. Ntar ada sakinah pada merem. Saking tenangnya. Gitu kan. Jadi doa sama Allah, wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz kata Nabi. Jangan kau lemah putus asa. Nanti begitu masuk pembahasan ya. Mungkin ada sebagian orang disalah-salahin sama ustadznya, akhirnya apa? Putus asa. Nanti kan satu-satu nih. Ntar ada suudzon, udah sebelum giliran dia udah suudzon sama ustadznya, pasti aneh salah deh. Pasti aneh salah deh. Ya udah salah, karena Allah mengikuti persangkaan hambanya. Udah deket mau bagiannya, kayaknya aneh bakalan salah deh. Ya udah salah kalau kayak gitu. Maka wala ta'jaz kata Nabi, jangan kau lemah, jangan kau putus asa, jangan pesimis. Ya, aduh kayaknya anak belajar Al-Quran udah lama kok gini-gini aja. Ya. Mungkin belum waktunya. Allah tuh menguji sebagian kita di atas sebagian yang lainnya. Ada orang yang diajarin sekali dua kali langsung bisa dia. Itu anugerah dari Allah, alhamdulillah ya. Ada orang yang ya udah berbulan-bulan untuk ilmu, setahun 2 tahun masih gitu-gitu aja. Ya harus sabar, sabar. Baik. Kemudian juga penulis membawakan hadis dari Nabi SAW, riwayat Muslim, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran kata Nabi. Ya. Orang yang mahir, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah. Ini keutamaan orang yang pandai jemaah. Maka Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya mendampingi dia. Malaikat-malaikat yang mulia lagi taat. Didampingin tuh. Didoakan oleh malaikat. Ya Allah ampunilah si fulan, si fulanah. Karena dia mahir membaca Al-Quran, ampunilah dosa-dosanya. Rahmatilah dia ya Allah. Karena orang mahir ketika baca Quran butuh proses nggak? Proses. Susah payah dia keluar rumah, dari kecil dia belajar. Buat fasih membaca Al-Quran dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 udah mulai dipukul sama gurunya pakai apa? Sapu lidi. Pernah ngalamin nggak antum? Mana pernah tuh. Ya, sekarang sih begitu dipukul polisi udah. Makanya pada lembek-lembek sekarang. Anak zaman dulu salah, bak jadi tak, pukul sama gurunya. Ya, makanya jadi orang dulu tuh. Ya. Sebelum belajar malu, khawatir dipukul, akhirnya belajar dulu di rumah sebelum ke TPA. Itu zaman dulu seperti itu jamaah. Karena kalau dipukul yang belakang pada sorak-sorak gitu ya. Gitu. Jadi kita malu, akhirnya di rumah belajar dulu, jangan sampai salah. Bukan sakit tapi malunya itu jamaah. Ya, malunya disorakin. Tapi kalau anak zaman sekarang di TPA gimana? Dimanjain, udah nggak apa-apa. Kalau anak zaman dulu pukul sama jadi. Ya. Nah, mengenai hadis ini, ya, para ulama membagi manusia ke dalam 3 kelompok ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya ini pernah saya sampaikan di sini, tapi saya ulas kembali. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, kelompok yang pertama ini dinamakan muhsin ma'jur. Kelompok manusia pertama dinamakan muhsin ma'jur. Siapakah muhsin ma'jur? Kata para ulama adalah orang yang sempurna ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Fasih, tartil, sehingga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini muhsin ma'jur jemaah. Bacaan Al-Qur'annya sempurna, fasih, tartil, sehingga dia mendapatkan ajrun, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa ganjarannya ini? Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Allah utus malaikat-malaikat yang taat lagi mulia untuk mendampingi dia. Ini kelompok yang pertama, level pertama jamaah, muhsin ma'jur. Level yang kedua, kata para ulama dinamakan musi ma'dzur. Musi ma'dzur. Kalau Latinnya tuh MUSI ya. Musi MA kutip atas ain itu ya, ma'dzur dari kata uzur. Ma'dzur, DZUR, ma'dzur, musi ma'dzur. Siapa itu musi ma'dzur? Orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya. Panjang pendeknya masih salah, gunah-gunahnya nggak tepat, keliru. Ya. Dan yang lainnya. Orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya tetapi dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini musi ma'dzur. Kenapa dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang pertama kata para ulama, dia sudah sekuat tenaga dalam belajar membaca Al-Qur'an tetapi belum berhasil membaca Al-Qur'an dengan baik. Itu yang pertama, dia masuk kelompok musi ma'dzur. Udah berusaha belajar ya, berusaha membaca dengan sempurna tapi belum baik juga. Kata gurunya, belum, kamu belum. Dotnya masih salah umpamanya. Huruf ininya masih salah. Maka dia masuk ke golongan kedua. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, tidak ada orang yang mengajarinya dengan benar. Udah nyari guru Al-Quran kemana-mana, nggak ada yang mau ngajarin dengan benar. Gurunya ya salah-salah aja tuh. Mengucapkan dot umpamanya dengan menggelembungkan pipi. Bo gitu kan. Bo, pernah nggak belajar kayak gitu? Ya. Matanya kurang melotot kata beliau. Bo gitu. Kok ada mata segala gitu. Dia nggak mendapatkan guru yang benar gitu. Udah cari kesana kemari, udah warawiri. Aduh kok begini semua gurunya. Maka dia masuk musi ma'dzur. Ya, dapat uzur, susah nyari guru yang mengajarkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Itu alasan yang kedua. Ya. Kemudian alasan yang ketiga kata para ulama, situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar Al-Quran. Ya, di tempatnya terjadi berkecamuk perang. Ya, mau belajar, wah takut ketembak. Ya, mau online kuota nggak ada, listrik mati umpamanya. Tapi semangat belajar membara, ya udah dapat uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka berlaku firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kemudian ada catatan di sini dari para ulama yang dapat termasuk golongan musi ma'dzur. Apa catatannya? Yaitu mereka yang berusaha belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sampai akhir hayat. Catat tuh, sampai akhir hayat. Bukan sebentar terus apa? Mutung, DO, resign ya, dari kajian tajwid. Kalau antum dengan resignnya antum fasih, silakan resign. Tapi kalau dengan antum nggak ikut belajar lagi terus berantakan tambah kacau, maka jangan lakukan jamaah. Nanti turun level ke level ketiga. Siapa level ketiga? Dinamakan musi athim. MUSI, musi athim. ATSIM, athim pakai tha, athim. Athim itu artinya dosa jamaah. Musi athim. Siapakah musi athim itu? Kata para ulama, orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya dan dia mendapatkan dosa dari Allah. Ini orang baca Quran tapi dapat dosa. Kenapa kok bisa seperti itu golongan yang ketiga? Kata para ulama, karena mereka sadar bahwa bacaan Al-Qur'annya buruk. Dia punya kekurangan. Aduh, saya ini kurang bacaan Qur'annya. Namun mencukupkan diri, nggak mau belajar malah jadi imam. Ada nggak? Wah banyak lah, Masya Allah. Di sini sih nggak ada ya. Nggak ada satu. Udah sadar bacaan Qur'annya kurang, dia sadar, bukan nggak sadar ya. Beda orang nggak sadar. Dia sadar, aduh saya punya kekurangan. Tapi
Pede. Pede itu apa? Percaya diri. Pede untuk jadi imam. Yang lain mundur. Saya depan karena saya tokoh masyarakat. Karena saya sepuh-sepuh di sini pertama kali. Karena saya babat alas di sini. Karena saya pendiri masjid ini. Karena saya ini. Karena saya ini. Semuanya harus di belakang. Begitu maju ternyata bacaannya buruk dan dia sadar. Diingatkan malah galakan dia. Ada nggak? Banyak. Malah yang nasihatin dimarahin. Udah kamu nggak usah sholat di masjid ini. Masya Allah. Ada Pak. Ada. Ini musi athim. Dia baca Quran tapi dia mendapatkan dosa. Hati-hati. Sekarang pertanyaannya, termasuk golongan yang manakah kita? Silakan jawab sendiri-sendiri dalam hati aja. Jadi kalau udah masuk golongan kedua, ya harus semangat belajar sampai akhir hayat kata para ulama. Baru tetap dimasukkan ke dalam musi ma'dzur, dapat uzur terus. Ya karena masih belajar terus. Dia sadar bacaannya kurang, dia tapi tetap belajar, ya dipakai sholat, Al-Fatihahnya berantakan, tetap sah sholatnya. Ya jadi antum nggak usah khawatir jemaah. Selagi antum masih belajar, ya antum mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu nggak kita masih belajar? Tahu nggak? Tahu. Kecuali antum putus asa, susah ya. Susah, ana dikoreksi terus sama ustadz. Akhirnya apa? Udahlah. Kalau kayak gini caranya saya nggak belajar. Uang belajar sama nggak belajar tetap kok salah-salah gitu kan ya. Beda aja mah. Inilah tingkatan kelompok manusia ketika membaca Al-Quranul Karim. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang pertama, muhsin ma'jur, yang sempurna bacaannya dan mendapatkan pahala dari Allah. Atau paling tidak masuk ke golongan yang kedua, musi ma'dzur. Buruk bacaan Quran tapi mendapatkan udzur dari Allah, ya. Namun jangan sampai kita masuk ke golongan yang ketiga. Buruk bacaan Al-Qur'annya dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita ukur kemampuan diri kita masing-masing, termasuk golongan yang manakah kita? Ya. Silakan jawab sendiri, apakah saya masih perlu belajar ataukah sudah cukup? Ya. Nah, ini sebagai bahan renungan kita. Ini muqaddimah sebelum masuk kepada kitab, biar kita termotivasi. Oh, ternyata ada tujuan yang penting ketika kita belajar tajwid. Jangan sampai akidah kita oke, masalah fikih oke, kalau debat paling jago, ya. Tapi begitu baca Quran melempem, ya. Malu lah sama jenggot. Malu sama jenggot. Udah ngaji berapa tahun, kok Al-Qur'annya masih berantakan, nggak mau update lagi. Ya. Makanya jangan jadi kudet. Apa itu kudet? Kurang update. Ya. Jangan cuma handphone saja diupdate. Bacaan Al-Qur'an antum diupdate. Ya. Giliran jadi imam sholat sir, nomor 1 di depannya nggak? Sholat sir. Udah biar aneh maju. Begitu jahar, nanti dulu enggak deh, silakan. Ya. Akhirnya monggo-monggoan, ya enggak? Monggo-monggoan. Ya. Dan ini nasihat saya buat antum semua, ya penuntut ilmu yang sudah belajar, khususnya ilmu tajwid. Nanti kalau sudah kita belajar, mungkin sampai setengah buku ini, ya sudah belajar makhorijul huruf, sifat huruf. Apabila antum berada di tempat-tempat umum, antum punya tanggung jawab moral. Punya tanggung jawab moral mengemban ilmu. Maka ketika datang waktu sholat, jangan serahkan perkara besar ini ke orang awam yang nggak belajar, rugi kita jemaah. Maka antum harus jadi saf terdepan, posisi terdepan, jadi imam. Ya. Jangan sampai nyesel. Ya, apalagi sholat jahar. Kalau sholat sir sih kita husnudzon. Husnudzon, kayaknya bacaannya bagus lah, husnudzon aja. Kan hukum asal sama muslim harus husnudzon. Nah, ketika jahar kan baru kita bisa dengar, ya enggak? Jangan biarkan orang lain yang awam mengambil alih imam. Antum sebagai penuntut ilmu punya tanggung jawab apa? Moral, punya tanggung jawab, hati-hati antum. Ya. Maju paling depan. Itu kalau di tempat umum, di mall, datang waktu sholat, di bandara, stasiun, ya. Di perkantoran umpamanya, nggak ada imam rawatib, maju karena telah belajar walaupun belum sempurna. Masuk ke golongan mana kalau belum sempurna?
Kedua, ma'dzur. Ya, dapat uzur, tetap sah sholatnya, nggak usah khawatir. Ya. Ya, tapi tetap belajar. Ya, jadi punya tanggung jawab moral. Kalau ada di tempat umum, datang waktu sholat paling depan, jadi imam. Jangan silakan Pak, silakan enggak. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Kalau kita orang timur nggak enak, budayanya budaya nggak enakan. Akhirnya begitu orang lain maju, yang awam nyesel, hancur bacaannya, tau gitu aneh dia maju. Kenapa nggak dari tadi? Gitu. Akhirnya nyesel. Ya, kalau sholat sir sih nggak jadi masalah, silakan dia siapa maju, kita husnudzon aja. Tapi kalau jahar, ya, maju, Bismillah. Ya. Saya udah belajar kok sama guru, udah dikoreksi. Ya. Yang tanggung jawab nanti gurunya, ustadznya, tenang aja. Antum kan dikoreksi, tugas antum kan belajar. Ada yang mengoreksi, jadi jangan takut. Bismillah, ada tanggung jawab moral di pundak sebagai penuntut ilmu. Bukan nyerahin ke orang-orang awam yang nggak belajar. Akhirnya apa? Kita nyesel. Ya. Baik, ini sebagai muqaddimah biar kita semangat dalam belajar tahsin atau tajwidul Qur'anul Karim. Ya. Ini kita baru masuk pengantar, Pak. Harus sabar nggak kira-kira? Sabar. Ya. Iya, sabar. Kata Imam Syafi'i, modal mendapatkan ilmu yang bermanfaat, modal yang keenam tuh tulus zaman. Panjang waktunya, nggak bisa instan ya, Mak. Waktunya panjang, jadi nggak bisa antum jadi apa? Ulama tajwid terus cuman 1 tahun gitu ya. Nggak, panjang waktunya. Ya, sampai kapan? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut menjemput kita, baru selesai belajar. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita buka tanya dan jawab bagi yang ingin bertanya. Tafadhol, silakan. Ada? Gimana Pak? Lagi belajar menjadi imam. Ketimbang imam itu agak mau belajar, tapi bacanya yang belajar tuh udah paham tuh bacanya hancur. Nah, tapi dia juga bacanya menurut dia udah ngaji mah lebih bagus. Iya. Pede. Oh gitu ya. Ya jadi saya bilang tadi punya tanggung jawab moral. Iya, punya tanggung jawab moral. Meskipun bacaan kita belum sempurna, tapi kita karena penuntut ilmu sudah belajar, ya. Maju, jangan serahkan perkara ini kepada orang yang belum belajar. Ya. Salat itu perkara besar ya, Mah. Amalan yang pertama kali ditimbang di hari kiamat apa? Salat sebelum yang lainnya. Jangan serahkan ke orang yang nggak belajar. Ya, jadi bismillah. Bukan masalah pede. Pede itu sebenarnya dalam Islam nggak boleh, jemaah. Percaya diri itu dalam Islam nggak boleh. Yang boleh itu optimis. Harus dibedakan antara pede sama optimis. Pede itu dilarang. Tapi optimis wajib, harus. Sifat seorang muslim optimis, bukan pesimis. Pede jangan. Buktinya apa? Kalau kita nggak boleh pede, buktinya setiap pagi dan petang ada zikir. Yang menunjukkan kita tuh nggak boleh percaya diri. Percaya diri kan menyandarkan sesuatu kepada diri sendiri. Ada doa setiap pagi dan petang. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni. Nah ini nih, illa nafsi tarfata ain. Nah itu dia. Ya Hayyu ya Qayyum, Yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Astaghith, tolonglah hambamu ini. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya. Mau itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, kemudian wala takilni illa nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan urusanku ya diserahkan kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya. Optimis wajib, percaya diri jangan. Ya, biarkan Allah yang mengatur urusan kita, yang memperbaiki urusan kita. Jangan biarkan kita menyerahkan urusan kita pada diri kita sendiri walaupun hanya sekejap mata. Iya, baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan istiqomah ya.
tetap semangat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.